kita dapat melaksanakan aktivitas kita secara dengan lancar. Baik kalian sebagai peserta didik maupun juga bapak, terlebih mungkin juga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin ya. Amin. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, itu sebagai umat beragama, itu kita harus berdoa dulu memohon kepada Tuhan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan, juga nanti diberi pemahaman, ya kan? Nah, untuk itu saya minta di Rangga untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa mendoa jalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, nanti pada teman kita anggota kalian yang telah memimpin doa pada pagi hari ini, mudah-mudahan doa kita tersebut dijawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, sebelumnya Mas Fadia, Bapak mau selalu siapa kawan kita yang hadir hari ini? Siapa tadi? Apa? Gila ya. Terus? Oke, bisa bilang mana itu? Tahu di Indonesia? Sakit ya. Mudah-mudahan kawan kita yang sakit kita doakan, mudah-mudahan cepat sembuh sehingga kita bisa bertemu kembali belajar bersama di kelas kita ini, tepatnya di kelas 11 biasa. Nah, sekarang kita akan sebelum kita masuk nanti apa kan ke pembelajaran nanti, yaitu melakukan kegiatan seperti yang pernah kita lakukan pembelajaran sebelumnya, yaitu kegiatan mindfulness ya. Nah, Bapak akan tampilkan sebuah video, nanti kita sama-sama memperhatikan video. Ketika nanti ada instruksi suruh tutup mata, silakan tutup mata ya. Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan matanya. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Pejamkan matanya. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Dengan bernapas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Katakan inhale, lalu
amati perasaan apa yang Anda rasakan, apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari nafasnya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Dari atasnya lagi. Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas satu kali. Lalu, sebutkan kekuatan lain sambil bernafas satu kali. Lakukan semuanya 5 kali. Tarik nafasnya lagi. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan semuanya 5 kali. Terus ambil infusi paling nyaman yang kalian rasa. Kalian yakin apapun yang masalah yang kalian hadapi pasti bisa kalian selesaikan. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan dari mulut. Katakan bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat. Musik. Lanjutkan. Oke, Buka mata Anda buka perlahan. matanya perlahan, buka Jika matanya, merasa sudah siap, buka matanya. senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Terima Oke, kasih. selesai. Oke. Oke, baik. Itu tadi kegiatannya mindfulness. Ya, kita butuh kesadaran penuh untuk menenangkan diri, ya, untuk kita punya masalah sendiri mulai dari rumah tadi hingga sampai di sekolah. Dan satu ketika kita harus membiarkan diri kita untuk lebih rileks, lebih santai dan seterusnya. Dan katakan tadi bahwa kita masing-masing punya kekuatan, kita adalah orang-orang yang hebat. Oke? Jadi pada bagian terakhir tadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Bapak mau tahu dulu apa yang kalian rasakan setelah kita melakukan kegiatan mindfulness tadi, ya? Apakah kalian merasa lebih santai, lebih atau mungkin perasaannya berbeda-beda, tentu beda orang, beda pula perasaan. Saya mau tahu dulu perasaan dari si Wahyu. Mungkin yang saya rasakan Pak setelah menggunakan teknik stop dengan nafas ini, pikiran jadi lebih rileks dan lebih tenang, badan lebih enak aja Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi si Wahyu menyampaikan setelah kita menggunakan teknik stop ini, ya,
dia lebih rileks, lebih santai, badan juga lebih tenang katanya. Mungkin lebih siap lagi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, saya mau dengar dulu dari si Nadina. Apa yang kamu rasakan dari kegiatan kita ini? Apa? Relax. Oke, relax. Ada yang merasa terharu atau sedih? Ada. Yang bisa katanya. Kenapa kau sedih nak tuh? Apa yang kau pikirkan? Dia kepikiran katanya tentang orang tua dia. Dia sedih, terharu dia setengah. Udah mulai berkaca-kaca. Jadi mungkin dia karena dari dengar terharu, teringat dia dengan orang tua. Mungkin dia di usia mungkin segini, mungkin orang tua mungkin sudah tidak muda lagi, mungkin dia ingin berbakti kepada orang tua. Tapi mungkin belum sampai hari ini mungkin belum bisa turun. Tapi yakin dan percayalah, hanya semua ini ada kalian lagi berproses. Suatu ketika nanti bawalah bangga sama orang tua kalian ya. Oke, satu orang lagi. Tadi siapa? Terharu saya dengarnya. Ingat dia sama orang tuanya. Sama si Claudia Melani. Nah, ini apa yang kau rasakan aku dari kegiatan yang punya? Hah? Sedih. Boleh cerita aku kenapa sedih? Tidak masalah keuangan. Apa? Itu benar dalam keluarga ya. Ya, jadi memang anak sekalian tadi dia ingat masalah keluarga. Mungkin ada yang mungkin yang keluarganya tidak sesempurna keluarga yang lain. Tentu setiap keluarga ada siapa yang tidak punya orang tua yang lengkap, kan? Nah, ketika mungkin orang lain bersedekah dengan keluarga dengan ayah ibunya, tapi mungkin bagi dia tidak dapatkan itu, jadi dia sedikit sedih. Tapi yakinlah orang-orang yang kuat itu, Tuhan itu memuji orang-orang itu tidak lebih daripada kemampuannya. Jadi yakinlah bahwa suatu ketika nanti akan indah pada waktu. Ya kan? Oke. Jadi saya tengok tadi di sini ada yang relate, senang, kemudian jadi banyak sedih ya karena ingat orang tua. Ya. Oke. Jadi itulah anak sekalian. Jadi ketika nanti kalian berada dalam suatu masalah yang mungkin buntu, boleh menenangkan diri. Bagaimana posisi mana yang paling nyaman kalian rasa, ya boleh. Tapi jangan menenangkan diri dalam hati yang negatif. Nanti hal negatif itu yang dilakukan kan nggak terpecahkan masalah sendiri, jangan. Ya biarkan dulu kita untuk relax sejenak sehingga setelah pengambilan ini kita akan melanjutkan kegiatan kita kembali. Nah, baik teman sekalian. Nah, kita langsung saja pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang apa pelajaran kita yang minggu yang lalu tentang suku baku semuanya. Bentar ya, Bapak ini dulu. Oke, yaitu tentang pada hari ini kita akan belajar tentang ini banyak, tapi submateri nanti yaitu tentang nilai suku. Nah, pada akhir pembelajaran minggu lalu, Bapak sudah berikan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang menentukan nilai sukunya. Apakah kalian sudah mempelajari itu melalui link yang Bapak kirim? Ya. Jadi kalau saya tanya si Wahyu, itu kamu pelajari melalui apa? Media apa? Yang pertama Pak, saya gunakan secara substitusi untuk menentukan nilai suku banyak ya. Kemudian itu kamu dapatkan materi dari mana? Dari kitab atau dari internet dan lain-lain. Dari seksi Google ya. Oke. Jadi kalau si Laras dari itu, ya bukan suku banyak, dia menentukan suku banyak. Ada berapa cara itu kemarin? Ada dua cara, yaitu dengan cara apa? Skema. Ya. Nah baik, nampaknya semuanya sudah membuka link, bahkan mencari sumber lain tentang materi kita pada hari ini. Nah sekarang
para pelajar sekalian, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai dia menganalisis keterbagian fakultasi polinom. Polinom itu istilah lain daripada sebuah ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fakultasi polinomial. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yaitu kita akan bahas pada materi perjumpaan kita kali ini, yaitu tentang nilai suku banyak. Nah, seperti yang Bapak sudah bagikan linknya pada pertemuan yang lalu. Saya yakin kalian sudah punya pemahaman, walaupun mungkin belum begitu kuat. Nah, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar dengan slide yang ada di depannya. Lanjut. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu setelah mempelajari materi nanti dengan project learning, nanti Bapak akan bagikan berupa LKPD, nanti disitulah kalian bekerja. Diharapkan nanti setelah belajar kalian mampu menentukan nilai suku banyak, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan suku banyak. Kemudian nanti kalian bekerja dalam kelompok. Harapan nanti kalian berada di kelompok dapat bekerja sama, juga belajar tentang kesadaran sosial ataupun berempati. Ini nanti bisa saling mengajari kelompok. Kemudian setelah lulus jurnal diri, murid dapat belajar tentang keterampilan sosial, bersinergi tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lanjut, ini dia materinya yaitu tentang nilai suku banyak. Oke, ya. Seperti bentuk umumnya yang terdahulu bahwa suku banyak itu memiliki bentuk umumnya, ini FX, AF, X pangkat dan seterusnya. Kadang bisa juga dinyatakan efektif dalam CX atau SX. Nilai suku banyak dapat dicari dengan suatu metode. Betul ya, yang pernah dipelajari mungkin melalui YouTube, melalui sumber nilai lainnya, buku paket yang ada sama kalian. Benar bahwa untuk menentukan nilai suku banyak itu dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan itu dengan langsung. Yang kedua dengan metode bagan atau skema, atau juga disebut istilah lainnya dengan apa? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini metode substitusi. Jika diketahui polinomial, ya, jika masih bentuk polanya, ini saya sebutkan ini. Oke, nah, ini bentuk umum polinomialnya. Kalau dia dengan cara substitusi, X-nya ini untuk X sama dengan P, maka Fx sama dengan X yang ini kita ganti dengan P yang ini, ya. Maka setiap ada nilai X di sini kita ganti dengan P. Itu yang disebut namanya nilai suku banyak. Contoh, tentukan nilai suku banyak jika diketahui polinomnya suku banyaknya X pangkat 3 tambah 3 X kuadrat kurang X tambah 5 untuk nilai X sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk penyelesaiannya maka kita lanjut. Nah, ini boleh X2 kita ganti aja X-nya itu tambah 3 X kuadrat. Kemudian kita lakukan lagi, maka hasil akhirnya menjadi ini menjadi dapat kita ini ya. Pas ya. Itu kalau untuk dengan cara polinomial. Dengan cara lebih lanjut. Yang kedua, ini diketahui suku banyak dari X. Kemudian ini dia untuk yang ditanya X-nya 2, Y-nya 1. Maka kita ganti saja nilainya. Oke, lanjut. Perhatikan, ini sama halnya dengan tadi, tinggal lagi ini dua variabelnya X dan Y. Untuk X sama dengan 2 ini, Y sama dengan 1 ini. Nah, kemudian kita gantilah X-nya ini 2,3 dan seterusnya. Kemudian hasilnya nanti setelah kita operasikan, tentu hasilnya adalah 33. Ya, ada yang bertanya di sini? Ada enggak ya?
Jadi kalau untuk hal ini kita nanti tinggal melihat koefisien daripada masing-masing suku. Contoh, kenapa ya? Kita di sini AB pangkat 3 tambah BB kuadrat tambah CB tambah D. Maka untuk koefisien B pangkat 3 itu adalah A kan? Artinya sini koefisien B pangkat 2B, koefisien B pangkat 1 C, sedangkan konstantanya atau koefisien B pangkat 0 adalah D. Kemudian hingga nilai yang mau kita cari nilai P-nya, kemudian ini seperti ini kita turunkan, kemudian ini hasilnya kita kalikan. Mungkin lebih memudahkan lagi kita langsung nanti ini bisa saya bagi nanti melalui grup kita, ya. Kemudian yang tidak kalah penting di sini bahwa penulisan koefisien cukup banyak harus berturut-turut dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Dan soalnya tentukan nilai cukup banyak fx pangkat 3 tambah 2 kuadrat kurang 4x tambah 5, x sama dengan 2. Oke, ini untuk penyelesaiannya ini. Nah, berapa koefisien x pangkat 3? 1 ya. Tengok. Ya, benar. Koefisien x pangkat 2 berapa Anis? Koefisien x pangkat 2? 2 ya. Tengok. Ya, benar ya. Kemudian koefisien x pangkat 1? minus 4. Ya, minus 4. Koefisien konstantanya adalah 5. Kemudian kita ini turun, satunya turun, kemudian ini kita kalikan. 2 kali 1 berarti berapa sini? 2. Oke. Lanjut. Nanti kita jumlahkan lagi 4. Oke, saya mencatat ini. Oke, coba perhatikan, maka nilai cukup banyaknya untuk X sama dengan 2 adalah 13. Sampai sini ada yang bertanyakan? Coba tengok. Tidak ada yang ini, 4 dari mana datang yang ini? Ada yang bertanyakan? Ya? Ya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kenapa ini X pangkat 3 koefisien di soal tidak ada X pangkat 2. Berarti di sini kita butuh masukkan 0. Ya? Ya, coba serius berikan pendapatnya kenapa? Tidak ada itu. Hah? Karena tidak ada itu. Karena di soal tidak ada, maka harus di skema ini buat koefisiennya. Itulah alasannya. Ya. Walaupun dia tidak ada di soal ini dia X pangkat 3, wajib kita dia urutkan dari pangkat tertinggi dia. Kalau dia tidak ada koefisien X pangkat 3, kita bisa buat dari nomor itu terusnya ya. Oke, nah ini Bapak sudah jelaskan, mungkin materi juga yang kalian sudah bahas yang kalian dapatkan dari sumber-sumber yang lain, baik dari internet ataupun dari YouTube, mungkin buku-buku yang relevan. Nah, ini saya dengar ada yang bertanya dan karena saya sudah paham. Nah, pada kegiatan kita selanjutnya sekalian, nanti Bapak akan bagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Bapak sudah menyiapkan LKPD, tempat kerja peserta didik. Nanti kalian akan bekerja menuangkan hasil diskusi kelompok kalian di LKPD yang sudah Bapak sediakan ini. Oke, untuk itu sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah mungkin kelompok minggu lalu boleh ya. Silakanlah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Terima kasih. Oke, berarti ini dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ya, ini sudah tergabung di kelompoknya masing-masing. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah menyiapkan namanya LKPD, lembaga kerja peserta didik, yang akan kalian kerjakan nanti ya. Dan kemudian hasil diskusi kalian itu nanti akan kalian tuangkan juga jawabannya di dalam LKPD yang Bapak bagikan ya. Jadi saya berikan dulu ini untuk
ya di dua nah, perhatikan instruksinya di situ, BSKPD kalian. Di situ ada identitas kelas untuk kalian isi. Nah, kemudian nama-nama anggota kelompoknya langsung dituliskan di situ ya, nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian itu sudah ada materi saya pilih sedikit, tapi masih ada yang perlu kalian lengkapi titik-titiknya itu kan. Kemudian di bagian terakhir nanti ada soal-soal yang harus kalian diskusikan bersama. Ada berapa soal itu ada saya lihat ada 5 soal. Nanti setelah selesai nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, jadi Anda sekalian, waktunya ini Bapak berikan waktu kurang lebih 30 menit ya, ada 5 soal. Waktunya 30 menit untuk mengerjakan itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas kalian ini? Atau tentang materi yang perlu kalian kurang jelas mungkin dari penjelasan tadi? Oke, kalau tidak ada, sekarang silakanlah bekerja dan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan ya. Nanti sambil kalian berdiskusi, Bapak akan memantau nanti berjalan-jalan dari kelompok satu ke kelompok lain sambil melihat keaktifan kalian dalam berdiskusi. Nanti ada penilaian untuk masing-masing anggota kelompok itu, apakah dia aktif dalam satu kelompok itu untuk berdiskusi ya. Oke, rasa itu nanti saya akan bantu. Mungkin ada kelompok yang mengalami kendala, boleh nanti saya bantu. Mungkin itu sementara. Silakan kerjakan BSKPD yang membuat dan selamat bekerja. Silakan. Cek dulu nanti sama-sama. Ini aman ya? Ada yang tanya ya? Soal itu aja tulis pindahkan ke buku mana ya, saya pindah ke sini kan ini kan harus dari dua-duanya. Kalau gini kan materi itu loh. Ini nilainya nilai Karena nilai cukup banyak X 5X Ya, kalau hasilnya kita cara kurang X kurang 3 itu kalian tulis soal yang gue tulis bisa banyak bintang-bintangnya di sini. Mas, dua ini dua kan, kalian dua kan si wajib ini. Nanti dia akhir baru saling ngecek.
benar kayak coba dulu ya Pak. Ya Pak. Tidak soalnya Tulis aja di buku tulisnya. apa ini? Ini kan 4 kali 1 bagi 2 3 kali 2. Nah, tadi ada yang bertanya tentang nomor 5 ya. Nah, coba perhatikan layar buku yang nomor 5. Coba perhatikan. Ya. Nah, ini masalah sehari-hari ini. Sebuah roller coaster merupakan salah satu wahana permainan yang dapat meningkatkan adrenalin orang yang menaikinya. 3 orang anak terlihat menaiki roller coaster. Jika diketahui suatu saat lintasan mereka lewati bersamaan tadi, pertanyaannya tentukan ketinggian mereka dari permukaan tanah saat X sama dengan 2. Nah, ini. Jadi salah satu bentuk aplikasi atau implementasi pembelajaran ini cukup banyak itu nih. Pernah bermain ini? Belum. Kami tahu ya, permainan roller coaster luar biasa itu yang memiliki itu. Kalian lebih paham ya. Nah, ini belajar kita buatkan ilustrasinya. Jadi ini untuk menyelesaikannya sama saja dengan yang tadi, ya, bahwa
bersama perubahan X-nya ini, berarti yang kita substitusikan nanti ataupun X-nya itu sama dengan dulu. Jadi nanti berapa nilai ya ketika X sama dengan 2. Bisa ya? Waktu untuk mengerjakan LKPD atau berdiskusi telah habis. Tadi saya sampaikan waktunya 30 menit. Sudah siap ya? Oke, baik. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil daripada masing-masing kelompok ya, tentang apa hasil diskusi ataupun jawaban daripada LKPD yang sudah dibagikan ya. Nah, kelompok yang kedua kelompok mana? Ya, baik, kelompok si 2 ya, kelompok si 2. Oke, boleh, silakan. Depan ya. Ya, nah sekarang masing-masing kelompok coba perhatikan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti cocokkan dengan jawaban kalian. Ketika mungkin ada yang perlu kalian koreksi ataupun kalian pertanyakan, nah boleh dipertanyakan. Itu nanti setelah selesai di mereka presentasi, kalau ada memberikan saran, kritikan, boleh ya. Sekarang kita kasih waktunya untuk kelompok 2 untuk hasil diskusi mereka. Oke, baiklah. Untuk soal nomor 1, X sama dengan minus 2. Besok kan ya yang menjawab kalian. 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 4 kurang 5x pangkat 2 tambah x kurang 7. 2 kali minus 2 pangkat 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4 dikurang 5 kali minus 2 pangkat 2 ditambah minus 2 dikurang 7. Pertama dipangkatkan dulu pangkat 5 baru dikalikan 2 dapat menjadi minus 64 ditambah minus 2 nya dipangkatkan 40 baru dikalikan 3 sama dengan 48 baru minus 2 dipangkatkan 2 dikalikan 5 sama dengan minus 20 lalu dikurang 2 dikurang 7 hasilnya menjadi minus 16 kurang 20 kurang 2 kurang 7. Jadi F sama dengan minus 2 sama dengan minus 45. Jawaban nomor 1 minus 45. Oke, nanti nomor 2 nya. Untuk nomor 2 X sama dengan 2 setengah kali 2 pangkat 2 ditambah 3/4 kali 2 dikurang 5. Pertama dipangkatkan dulu 2 pangkat 2 lalu dikalikan setengah dapat hasilnya 2 lalu ditambah 3 kali 2/4 jadi 6/4 lalu dikurang 5 sama dengan 6/4 dikurang 3 jadi hasilnya sama dengan minus 3/2. Untuk soal nomor 3 dengan cara skema X sama dengan 2. Pertama masukkan koefisien garis siap variabel dan turunkan angka 5 lalu 2 kali 5 sama dengan 10 lalu ditambah 4 sama dengan 14 lalu 2 dikalikan 14 sama dengan 28 lalu ditambah minus 1 sama dengan 27.
Lalu 27 dikalikan 2 sama dengan 54. Lalu ditambahkan minus 3 sama dengan 51. Jadi hasilnya 51. 53 hasilnya 51 ya. 24 X sama dengan minus 1. Minus 1 dikalikan 1 sama dengan minus 1. Lalu ditambah 0 sama dengan minus 1. Lalu dikalikan minus 1 sama dengan 1. Lalu ditambah 0 tetap 1. Lalu 1 dikalikan minus 1 sama dengan minus 1. Ditambahkan minus 2 sama dengan minus 3. Minus 3 kali minus 1 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Minus 5 tambah minus 6 sama dengan minus 11. Jadi jawabannya minus 11. 11 nomor 4. Untuk soal nomor 5, X sama dengan 2. 2 pangkat 4 kurang 2 pangkat 3 kurang 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 3 sama dengan minus 8. 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan minus 8 ditambah 2 ditambah 4. Jadi hasilnya sama dengan 6. Oke. Jadi dipertegas lagi hasilnya. Untuk nomor 1 jawabannya nomor 1 jawabannya minus 45. Contoh ini sama. Ada yang beda? Ada nomor 2 Minus 3/2. nomor 2 hasilnya minus 3/2. Nomor 3 51. nomor 1 nomor 4 Minus 11. minus 11. Nomor terakhir berjumlah 6. Oke, dari hasil diskusi kelompok 2, ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan? Cukup? Oke, kalau memang seperti itu, ayo kita beri dulu tepuk tangan untuk ya. Terima kasih kepada anda sekalian. Tadi sudah semua masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang saya akan minta kejadian dari bagian tadi yang sudah dikerjakan ya. Itu bisa namanya kan? Kelompok. Ya. Berikutnya. Ya, berikutnya. Dan lebih sama. Dan oke, jadi sekalian terima kasih pada anda semua dari kelompok 1 hingga kelompok 5 yang telah mengerjakan tugas ini. Nanti ini akan Bapak koreksi lagi mungkin setelah nanti jam istirahat atau paling lambat di pertemuan kita pada minggu berikutnya. Bapak akan bagikan lagi hasilnya ya. Bahwa siapa yang bisa membuat kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang nilai cukupannya. Bahwa yang cukupannya dapat ditentukan dengan kalian bisa. Kalian bisa? Baik bisa ya. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan kelompok 5. Ya. Jadi saya akan menyimpulkan tentang apa yang telah kita pelajari tadi tentang pelajaran cukup banyak terdiri untuk menyelesaikan cukup banyak kita bisa menggunakan dua cara, yaitu substitusi dan cara pelajaran skema atau pembagian. Kemudian untuk pelajaran seperti ini saya sangat senang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman dan juga Bapak guru
tangan ya. Itu tadi kelompok 5 menyimpulkan, tapi sepertinya hasilnya pun sudah bagus, bahwa untuk menentukan nilai sesungguhnya dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi, tinggal kita langsungkan aja mengganti nilai x itu atau nilai variabel itu sesuai dengan nilai yang ditetap. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu dengan cara skema ataupun dengan cara kemudian dari kedua cara ini kira-kira menurut kalian cara yang paling mudah cara yang mana? Skema ya, cara online ya. Oke, jadi nanti ada sekalian diharapkan kalian memahami kedua cara ini. Namun pada saat mengerjakan soal ujian, apalagi kalian nanti berhubungan dengan waktu, memakan waktu, maka kerjakanlah dia menggunakan cara yang paling singkat ataupun cara yang mudah kalian pahami ya. Nah, anda sekalian, berikutnya pada kegiatan kita ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa pada pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari tentang yaitu penjumlahan ataupun operasi pada suku banyak. Jadi nanti ini Bapak akan kirim kembali linknya pada grup WA kelas kalian masing-masing, kelas kita. Kemudian nanti dari situ kalian bahas lagi tentang yaitu operasi pada suku banyak. Mungkin ada nanti penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau bisa juga kalian mencari dan pelajari di buku paket kalian yang ada sama kalian ataupun dari buku yang penting. Pada pertemuan berikutnya kalian sudah memiliki bahan atau penemuan walaupun belum sepenuhnya yaitu tentang operasi pada suku banyak ya. Nah, jadi anda sekalian, karena waktu kita telah habis, maka pembelajaran kita hari ini kita cukup sampai di sini. Kita semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan pada akhir ini, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa, sehingga apa yang kita dapatkan pada hari ini mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Itu tadi dibuka doa oleh si Rangga. Sekarang saya minta kepada si apa yang bersedia untuk memimpin doa. Oke, pada nanti kita silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita beragama percaya masing-masing berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbikfirli ma liwalidayya wa qala rabbayana saghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini mendapat ilmu dari Tuhan. Amin kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.